Baik adik-adik semua, di mana pertemuan ini untuk menjadi trigger adik-adik semua mahasiswa saya di semester 7 untuk mulai memikirkan setelah atau pasca perkuliahan, what's next ya. Saya harus ngapain itu kan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Pak Yanda. Beliau nantinya dari narasumber utama kita. Berceritalah kita tentang bagaimana meningkatkan SDM Bengkulu, kemudian SDM itu diberikan tempat dia mencari atau diberikan tempat atau diberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai dosen sebagai lulusan IT. Alhamdulillah itu disambut baik oleh Pak Yanda dan tim. Kemudian kita diskusi panjang kali lebar, lebih kurang 2 jam, dan kita putuskan ada acara malam hari ini. Malam hari ini adalah acaranya santai, jadi semua mahasiswa Pak Eka boleh kalian sambil minum, sambil ngerokok, tapi saya minta tidak menggunakan HP-nya untuk main game untuk sementara ya. Di lebih banyak fokus siapa yang menyampaikan materinya. Ada Bang Aldo kalian, senior kalian yang akan menyampaikan presentasi atau perkenalan atau menceritakan pengalamannya. Kemudian nantinya di ujung kegiatan kita minta Pak Yanda untuk juga memotivasi kalian bagaimana ada persiapan, ada penambahan kemampuan skill yang akan beliau sampaikan kepada kita. Nah, nanti lebih jauh beliau akan bercerita juga tentang pengalaman-pengalaman beliau, sehingga beliau itu sudah sampai bekerja di perusahaan internasional. Mungkin ini sebagai prolog atau introduction dari saya. Selanjutnya saya minta kepada Bang Aldo Latasoba untuk bercerita kepada kita, dan kemudian kita sama-sama semua untuk menyimak pengalaman dan apa yang menjadi pemicu beliau kemudian seperti saat ini ya. Nah, oke, demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya persilakan kepada Aldo Latasoba. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mungkin sebenarnya saya agak grogi juga sih untuk berbicara di sini, karena saya sebenarnya juga bukan yang senior banget, bukan. Karena saya sendiri saya lulusan dari UMB, saya baru wisuda bulan Agustus kemarin tahun 2023. Saya angkatan 2019 di UMB. Saya mengambil teknik informatika. Nah, jadi ya mungkin kalau untuk bercerita sendiri untuk di bidang IT, saya sebenarnya masih tergolong junior developer, karena kalau saya lihat sendiri untuk pengklasifikasian senior developer sendiri itu sebenarnya untuk orang-orang yang sudah bekerja di 3 tahun secara di real industry ya, bukan kayak kita baru belajar dari YouTube terus kita hitung di situ, bukan, tapi kayak uh, kita udah kerja di industri secara real, baru itu dihitung kita ini sebenarnya udah di level senior atau junior. Nah, jadi kalau saya secara pribadi, saya masih seorang junior web developer, dan mungkin hal yang bisa saya sharing kepada teman-teman di sini. Jadi sebenarnya saya udah saya udah kerja di 2 tempat. Jadi dua tempat ini saya kerja dari rumah. Saya orang Pondok Kubang, saya orang Bengkulu Tengah. Saya asli orang Pondok Kubang, saya asli orang Bengkulu Tengah, saya tinggal di desa. Tapi saya kerja di 2 tempat yang berbeda. Satu itu di Cilacap di Indonesia, kita tahu Cilacap. Terus yang satu lagi itu di luar, itu di Kanada. Dan apa ya, kayak saya sebenarnya kalau untuk kerja remote kayak gini, saya pernah dengar dari teman saya kemarin pas saya masih ngurus skripsi. Terus saya dengar ada teman SMK saya, jadi dia itu dapat
penghasilan 10 juta per bulan dan dia juga kerja remote. Nah, jadi kan saya dengar nih ada teman SMK saya, dia orang Bengkulu juga, dia orang Rawamangun. Kan kan secara naluri kita mungkin bakal terpacu kayak saya dengar teman saya dia bisa kerja remote nih, dia bisa menghasilkan gaji yang jauh di atas UMR Bengkulu. Oke, bentar Dan Aldo. Sebagai informasi, bentar sebelum lanjut. Sebagai informasi, kerja remote itu anak sekalian adalah kerja dari jarak jauh, maksudnya secara online ya, kerja remote itu. Jadi diberikan brief, kegiatan atau tugas, kemudian dikerjakan hasilnya itu dikirimkan lewat internet ya, gitu ya. Secara sederhananya seperti itu. Jadi jangan kalian kerja remote itu seperti kerja menggunakan ini ya, remote HP ya. Jadi sistem. Oke, kayak intinya kerja dari rumah, kemudian dikasih project, kemudian project itu selesai, kemudian dikirimkan lewat internet semuanya. Tidak mesti Aldo itu kerja, dia pergi ke Kanada. Oke, itu sebagai informasi biar adik-adik semua itu bisa terbayang kerja remote itu seperti apa. Silakan dilanjutkan yang Bang Aldo. ya siap Pak. Jadi ya saya lupa tadi apa ngasih tahu sama teman-teman gimana kerja remote. Jadi ya benar kayak apa yang dibilang sama Pak Eka tadi. Jadi saya kerja remote ini saya punya kebebasan. Jadi mungkin kalau misal kayak orang-orang yang kerja kantoran, ya otomatis kan mereka harus bangun pagi, terus mereka juga harus pulang sore, mereka juga kayak harus datang dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, sedangkan saya sendiri, saya kerja di dua tempat, kan secara kalau orang kerja di kantor, saya rasa nggak mungkin lah bisa bisa kerja di dua tempat dalam satu waktu yang sama. Nah, sedangkan kalau kita di bidang IT, kita jadi programmer, kita bisa pegang 5 project, kita bisa pegang lebih dari satu project, dan itu hal yang sah-sah saja. Dan bahkan teman-teman saya yang di lingkup IT, mereka rata-rata memegang lebih dari satu project semua. Dan alhamdulillah apa yang teman-teman saya dapatkan itu akhirnya menular ke saya juga. Karena saya secara pribadi saya percaya bahwa lingkungan bisa merubah kita. Kayak saya sendiri, saya sebenarnya saya bukan dari orang yang berada. Saya cuma tinggal sama ibu saya saja dan ibu saya cuma jualan di kantin. Ya dari hal yang kayak gini kan sebenarnya saya terpacu kayak kita secara real aja lah, secara realistis untuk kerja di Bengkulu aja, ya kita kita perlu orang dalam segala macam. Nah, sedangkan saya bisa dibilang saya dari keluarga miskin dan nggak ada orang yang kuat dari keluarga saya. Jadi hal yang kayak gini memotivasi saya gimana caranya saya harus punya skill, saya harus punya hal yang kira-kira orang ngajak saya kerja itu karena saya memang bisa, bukan karena orang dalam. Nah, jadi karena motivasi kayak ini tadi, saya belajar programming. Saya belajar programming ini saya belajar secara otodidak. Saya hanya belajar dari YouTube, saya hanya belajar dari Google, dan bahkan dari Stack Overflow. Mungkin teman-teman kalau yang udah pernah nyoba ngoding, mungkin teman-teman udah tahu lah ini Stack Overflow gimana. Mungkin kalau bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Stack Overflow ini kayak misal kalau kita nemuin error. Nah, jadi sebenarnya udah ada tempat, udah ada website di mana kayak itu memang tempat bagi programmer untuk kita bertanya nih. Jadi misal kita kita bikin uh, project project inilah untuk latihan, kita cari di YouTube kan, kita ikutin tutorial di YouTube. Nah, saya yakin bahwa semua semua hal yang saya kerjain di coding itu pasti bakal error. Dan sampai hari ini pun saya tetap mengalami error dan bagi saya itu udah makanan sehari-hari. Nah, jadi kan ketika ada error, ada masalah saat program kita nggak bisa jalan, berarti kan kita harus mencari solusi. Gimana caranya aplikasi atau web aplikasi kita ini bisa jalan. Nah, jadi sebenarnya udah ada tempat yang udah disediakan. Jadi ya kayak kita harus posting apa namanya codingan kita, terus framework apa yang kita pakai, apa aja error yang muncul. Nah, nanti di Stack Overflow itu bakal ada teman-teman dari luar juga dan mereka akan menjawab apa kira-kira solusi yang bisa kita coba kerjakan. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita ke Stack Overflow, jadi ada satu hal yang mungkin harus digarisbawahi dulu dan harus kita utamakan.
yaitu kalau menurut saya secara pribadi kita harus ngerti dasar bahasa Inggris lah. Jadi karena kalau Stack Overflow sendiri, saya belum pernah sih bertanya pakai bahasa Indonesia. Saya nggak tahu juga kan kalau misal bisa apa namanya bertanya pakai bahasa Indonesia. Karena kalau saya secara pribadi setiap saya nemu error, saya nanya di sana ya mau nggak mau saya harus ikut mereka dan saya harus bisa bahasa Inggris juga. Dan menurut saya bahasa Inggris ini sangat penting malah. Karena kayak sebenarnya sebelum saya dapat dua dua kerjaan di dua PT ini, saya pernah ditelepon, bukan ditelepon sih. Jadi saya dihubungin karena saya kan punya GitHub, saya letak semua portofolio saya di GitHub. Nah, jadi apa namanya? Saya letak juga kontak saya di GitHub. Nah, jadi dari GitHub ini adalah ini orang luar orang luar juga, dia orang orang Singapura. Nah, dia project manager. Dan tapi ini bukan PT, ini sekedar untuk lomba programming dan lomba ini juga dikerjakan secara online dari rumah juga. Nah, jadi sebenarnya itu adalah kayak tawaran pertama saya nih. Dia ngehubungin saya dari kontak saya tadi, terus dia bilang kan kalau ada waktu dia mau Google Meet, dia mau interview saya kan. Nah, terus saya nggak ada pikiran kemana-mana kan. Saya pikir ya mungkin bakal sekedar interview biasa lah kan. Terus pas interview ternyata dia memang memang bakal pakai bahasa Inggris sih. Cuman maksud saya kan saya nggak mikirin nih kalau saya bakal di interview pakai bahasa luar, bukan pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau menurut saya secara pribadi untuk kita dan teman-teman di Bengkulu ini kita perlu fondasi. Kita memang perlu belajar programming. Nah, tapi kalau kayak kita mungkin kayak pengen nyoba-nyoba nih, kita mau masuk tim sama orang dari luar, otomatis kita setidaknya kita bisa komunikasi. Mungkin kita nggak bakalan kayak selancar orang-orang di luar sih, tapi setidaknya untuk komunikasi, untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan menjawab apa yang ditanyakan sama rekan-rekan satu tim kita dari luar, kita mampu untuk berkomunikasi. Jadi ya kalau menurut saya bahasa Inggris ini sangat penting, baik dari debugging, dari kayak kita cuma sekedar latihan-latihan project dari YouTube sendiri pun. Oh ya seperti saya bilang tadi, kalau ngeposting di Stack Overflow, selama ini saya selalu pakai bahasa Inggris semua. Meskipun bahasa Inggris saya bukan bukan yang jago-jago, bukan. Saya juga masih pemula, baru belajar juga. Nah, cuman dari apa yang udah saya alamin ini, menurut saya bahasa Inggris punya peran penting. Baik itu secara debugging, secara kayak saya harus menemukan solusi untuk menyelesaikan error yang saya temuin. Terus juga untuk komunikasi dan ya kayak interview, kayak meeting, itu kan nggak mungkin kita pakai bahasa Bengkulu sama orang luar. Nah, jadi mungkin saran saya untuk teman-teman sekalian yang ada nih minat untuk melanjutkan kerja di bidang IT, eh, baik itu di baik itu di bidang aplikasi mobile ataupun web aplikasi ataupun aplikasi desktop. Jadi sebenarnya kayak kita kita perlu dasar bahasa Inggris agar kita bisa untuk kerja sama orang dan kita bisa kerja kerja di perusahaan internasional. Nah, jadi itu sebenarnya fondasi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Di lain itu juga sebenarnya kita juga harus menekuni belajar programming. Mungkin kita juga bisa kayak mungkin kalau misal teman-teman mau ikut kursus programming sebenarnya juga oke-oke aja, nggak harus kayak karena saya bilang tadi saya otodidak, saya belajar sendiri dari Google, terus teman-teman juga harus dari YouTube juga, enggak juga sih, karena saya percaya kalau setiap orang itu punya cara mereka masing-masing. Mungkin ada nih teman-teman yang lebih mudah untuk menangkap pelajaran itu kalau nonton tutorial di YouTube. Bahkan di TikTok pun sebenarnya juga udah banyak nih kayak tutorial-tutorial apa namanya programming, ngoding itu juga sebenarnya udah banyak juga. Nah, jadi kita punya media nih, kita bisa belajar secara gratis, baik itu di YouTube, di TikTok segala macam. Kita kita
kita bisa bisa lakukan itu tanpa harus membayar sama sekali. Karena saya sendiri sudah mengalami dan saya juga sudah membuktikan itu. Saya tanpa membayar sepeser pun kecuali kuota ya, kecuali karena kuota kan itu sebenarnya hal yang pokok kalau sekarang kalau menurut saya. Jadi modal saya sebenarnya cuma kuota doang. Saya nggak ada modal untuk ikut kursus. Kalau ikut kursus saya mau, cuma saya nggak ada duit untuk ikut kursus. Cuman kan kita kan harus punya inilah kayak kita harus cari cara lagi lah. Dan ya udah saya harus belajar dari YouTube, saya harus belajar secara otodidak dan alhamdulillah saya bisa membuktikan nih. Saya bahkan sekarang megang di dua PT, satu di Indonesia, satu juga di Cilacap, satu di Indonesia, satu juga di Kanada. Dan ini sebenarnya saya juga ada teman yang saya bilang tadi yang dari project manager dari Singapura. Dulu saya ada satu tim, terus di dalam tim itu ada orang India. Jadi orang India itu juga dia udah ngontak saya lagi sebenarnya di Discord. Mungkin teman-teman tahu aplikasi Discord. Nah, jadi orang India ini dia juga bilang kalau misal dia ada project lain. Nah, kalau project yang sekarang selesai, project kedepannya dia berencana bakal ngajak saya. Nah, jadi kan apa ya kayak kalau menurut saya secara pribadi di bidang IT ini kayak mungkin nggak putus sih. Kita kita bilang proyeknya nggak bakal putus juga mungkin itu salah juga kan karena mungkin terkesan terlalu kayak apa namanya kayak terlalu angkuh. Tapi secara kenyataannya kalau menurut saya secara pribadi ya kayak proyek yang ini selesai terus kita karena kita udah kenal tadi terus apa namanya teman-teman kita mungkin mereka bakal nge-calling kita lagi untuk masuk ke tim mereka. Nah, jadi begitulah kira-kira secara singkatnya gimana pengalaman saya kerja di dua PT yang berbeda dan saya semua kerjakan itu dari kampung, dari desa, dari Pondok Kubang, Bengkulu Tengah. Mungkin dari saya cuman itu aja Pak Ika. Oke, sebelum terima kasih kepada Aldo yang sudah memberikan pengantar dari pengalamannya. Sebelum ini kita floor ke audiens, saya mau tanya dulu nih, mengapa sampai mau belajar ngoding? Saya mau tanya. Eh, jadi gini Pak, sama yang kayak saya bilang tadi kan, eh, secara realistis, saya udah sebenarnya saya mulai fokus untuk belajar ngoding ini di semester akhir juga sekitar semester 7. Nah, Oke, semuanya saya kan mikir semester kan, 7 seperti sekarang ini juga ya. iya Pak, sama kayak Apa teman-teman Pak. setelah setelah nyusun skripsi atau sebelum nyusun skripsi? Atau sedang nyusun Sebelum skripsi? sebelum Pak, sebelum magang Oke, malah Pak. sebelum magang. Oke, magangnya Iya Pak, kemarin di mana? magang di Kominfo Provinsi Pak. Oke, ada. Ya, silakan lanjutkan. Nah, jadi kalau sebenarnya saya benci ngoding. Kalau mau jujur saya benci ngoding, saya Iya. benci error, saya benci untuk debugging. Nah, Nah, cuma kan secara realistis, saya mikirnya kalau saya wisuda nanti, saya mau kerja di mana? Saya di oke. Bengkulu, saya nggak ada kenalan apa-apa. Saya udah Hmm, bilang tadi, saya dari keluarga miskin. Saya terus terang aja kan, hmm, ketimbang saya ngaku-ngaku orang kaya kan, lebih baik saya iya. jujur. Jadi Oke, saya nggak ada orang dalam, nggak ada segala macam. Ya mau nggak hmm, mau saya pikir saya harus belajar ngoding. Karena dari coding inilah saya yakin kayak kalau saya punya skill, orang mau nggak mau orang bakal narik kita. Karena kalau kita nggak ada mungkin program mereka nggak bakal jalan. Nah, jadi prinsip saya cuma di situ aja, Pak. Saya oke. mikir Saya secara ingin tanya. realistis aja, Pak. Oke, realistis terhadap kondisi tidak ada orang dalam ya, ordal ya, dalam. Enggak, Pak. Kemudian kita dari keluarga yang tidak mampu, yang kemungkinan kita nggak ada link ya mau kerja. Saya pertanyaannya kan tidak mesti harus ngoding ya. Kenapa sampai ngoding? Kan sampai nggak suka. Nah, realistisnya itu gimana? Apakah adakah trigger atau pemicunya saat itu nggak punya uang atau saya kan sudah ada basic nih, walaupun basicnya sedikit, kenapa nggak saya lanjutkan? Secara basically-nya itu mau ngoding itu gara-gara apa? Selain realistis, Aldo melanjutkan ngoding, belajar atau didaknya itu apa tuh? Pemicunya apa? Atau misalnya ada pacar kah? Itu kan?
yang bisa ngoding itu kemudian saya mau ngoding juga lagi lah, mau belajar lagi lah, kan? Atau apa kira-kira? Nah, jadi sebenarnya Pak, sebelum saya masuk kuliah dulu, saya sebenarnya jadi blogger Pak. Jadi Oh, pertama kali itu, blogger ya. Oke, oke. iya Oke, Pak, terus? Hmm, saya jadi blogger mulai dari tanggal 28 Juni 2019. Saya bahkan hmm. masih ingat tuh tanggal saya beli hosting. Nah, jadi saya mau cari duit dari sana sebenarnya. Postingnya pakai Saya WordPress atau Blogspot? saya pakai pakai Blogspot Pak. Ya minim biaya Pak. Oh iya, 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 iya. Siap, Iya Pak. siap. Nah, jadi saya ngeblogging di sana. Sebenarnya di sana saya bikin kontennya konten grammar bahasa Inggris, Pak. Makanya sebenarnya dari sana sebenarnya saya jadi bisa bahasa Inggris. Ya karena saya bikin konten grammar bahasa Inggris, saya udah ngeblogging, udah lama juga sih. Jadi udah kayak hampir udah semester akhir kan. Jadi saya mikir nih kan, duit AdSense saya nggak cair-cair nih. Duit Oh duit saya iya, iya. cuman 200.000 doang nih. Sedangkan Hmm. minimal untuk narik itu kan 1.300.000 kalau nggak Iya, salah. benar, benar. Kalau kita pakai apa ya? Pakai PayPal ya, mau Iya Pak. memindahkan ke rupiah ya. Kita kan ada di angka minimum 1 juta sekian ya. Kalau misalnya itu job oh berarti kamu dulunya berarti blogger itu Blogger Pak. blogger single fighter lah, tidak masuk ke komunitas blogger Bengkulu nggak? Gitu, dulu. Enggak Pak. Enggak Pak. Oh Jadi saya iya, benar-benar single Pak. waduh mantap, mantap, mantap. Kita ada komunitas blogger Bengkulu loh sebenarnya. Saya masuk di situ juga. Teman-teman termasuk istri juga masuk di situ. Banyak juga. Saya secara pribadi kan orang nggak terlalu ngeh ya sama blogger. Dan padahal itu kan ngoding lah, secara tipis-tipis lah ngoding juga kan. Bikin banner itu kan, banner di ini kan harus diatur ulang dan sebagainya. Walaupun basicnya HTML. Oke, berarti yang saya pertanyaan selanjutnya nih, saya mau tanya. Kerja pertamanya itu apakah diajak atau tiba-tiba saja nih jobnya itu datang? Oh, kalau yang pertama itu Pak dihubungin Pak. Jadi kan Hmm. saya punya GitHub, terus saya kayak setiap habis latihan ngoding itu saya push terus, saya upload coding saya ke GitHub. Terus Oh di iya, GitHub iya. kan juga kita bisa bikin profil kita Pak. Jadi saya bikin profil saya di sana, saya letak email saya segala macam, jadi orang bisa ngehubungin. Nah, Iya, jadi iya. sebenarnya saya itu dihubungin dari email Pak. Saya Iya, dihubungin iya. dari email. Nah, jadi ada nih kan orang Singapura ini dia bilang kan, mereka kekurangan front end dia bilang kan. Jadi kalau Mm-mm, misal mm-mm, kalau kamu minat dia bilang kan, mm-mm. mungkin mungkin nanti kita bisa inilah bisa set waktu untuk interview. Dia juga Oke. bilang dia mau apa namanya? Dia juga udah lihat GitHub saya dia bilang kan. Jadi Mm-mm, mm-mm, mm-mm. oke esokan harinya baru baru kita interview segala macam. Terus ya udah Pak, saya masuk ke tim mereka dan saya kerjanya dari rumah juga Pak. Jadi Oke, untuk yang pertama itu diajak Pak. oke. Melalui email ya. Artinya Iya kita Pak. itu menampilkan karya kita, apa ya yang sudah dilakukan oleh Aldo, boleh diposting seperti kita kalau ngeblog itu kan kita tinggalkan jejak ya, apakah Instagram atau email dan apakah itu misalnya profil lain, misalnya LinkedIn dan sebagainya lah ya, atau X atau yang Twitter ya. Oke, sama seperti kita kalau ngedapat dari apa namanya dari job ingin dapat job yang ngeblok itu yang kayak gitu juga. Oke, oke. Selamat datang Pak Yanda ya. Sudah sampai di hotel Pak Yanda ya. Mungkin Pak Yanda lagi persiapan. Saya mau tanya satu lagi kepada Aldo. Saya mau tanya ini. Sekarang nih bisa nggak spill kan kerjanya di dua tempat nih. Satu di Cilacap dan satu di Kanada. Kalau digabungin atau dipisah lah, dipisah. Kalau dipisah untuk memotivasi adik-adikmu yang saat ini, mungkin ada kalau tahun 2023 kan semester 7 mungkin banyak sedikit masih ada yang kenal ya
baik yang semester 7 kenal dengan Aldo atau Aldo masih kenal dengan adik-adik tingkatnya yang semester 7. Nah, ini untuk memotivasi nih. Dikerja di dua tempat itu Aldo udah dapat berapa nih bulanan? Apakah ini rutin per bulan atau sekali project berapa? Coba di spill gajinya nih. Jadi gini Pak, kalau untuk gaji sendiri, sebenarnya kalau yang di Indonesia itu hitungannya per jam Pak. Jadi kalau untuk bayaran saya sebenarnya masih kecil kalau yang di Indonesia Pak. Cuman Oke. saya nggak mempermasalahkan itu karena saya juga kan baru baru masuk ke industri. Jadi kalau yang di Cilacap sendiri saya dapatnya 15.000 per jam Pak. lima belas Dan ribu itu berapa dolarnya? bukan Pak, bukan Pak. Jadi ini yang di Cilacap Pak, bukan yang di Kanada Pak. 15.000 itu 15 juta, bukan? Oh, 15.000 bukan, bukan, ya. bukan. Gimana? lima Jadi belas kalau ribu jam atau gimana? bukan Pak. Jadi kalau misal di apa namanya di Cilacap, jadi kayak kita itu kerjanya ada time trackernya Pak. Jadi mereka tahu Iya, kalau saya kerja Pak. Nah, iya, jadi setiap saya kerja itu kan ada jamnya, ada waktunya tuh Pak. oke, Nah, jadi oke, nanti nanti bakal dikalkulasi Pak. Jadi kalau oke. secara realnya itu Pak, 1 jam itu cuma 15.000 rupiah Pak. Nah, cuma kalau lima yang saya belas ribu. terima, Mhm, iya Pak, 15.000 rupiah itu per jam. Dan mhm. kalau yang alhamdulillah yang udah saya terima, rata-rata yang paling kecil itu 1,3 Pak. Karena saya, apa namanya, kalau di sana kan sebenarnya kami sebagai IT developer, kami pakai open source. Jadi Mhm. kita bukan bukan ngebuild dari awal. Enggak Eh, build dari awal enggak ya? Bukan Pak, kalau yang di Cilacap kita nggak build dari awal, kita pakai open Iya. source, Mhm, kita modif mhm, lagi. Nah, jadi dari sana kan, jadi bos saya bilang kan, karena kerjaan kita di sini lebih lebih simpel dia bilang kan, karena mhm, kita mhm. bukan build dari awal, jadi Ya. rate-nya 15.000 rupiah per jam, jadi saya terima itu paling kecil 1,3 Pak, 1.300.000 Pak. 1.300.000 itu per project, per bulan, per hari, per Oh minggu, bukan, per bulan Pak, per bulan Pak. per bulan. Satu koma Iya tiga Pak, untuk iya kerja Pak, remote di Cilacap iya saja. Pak, Oke, kalau iya yang Pak. di Kanada berapa? Nah kalau yang di Kanada itu alhamdulillah dolar Amerika Pak. Ya, berapa? Apa per jam juga Itu ya? mas enggak Pak, kalau itu per bulan Pak. Per bulan. Kalau Oke. iya Pak, kalau itu per bulan sebenarnya masih kecil juga Pak. Baru $200 per bulan Pak. $200 per bulan. Per bulan Pak. Oke, 200 itu sekitar 3 juta ya? Kalau di Iya peso. Pak. Oke, Iya Pak. 3 juta tambah deh. Oke, lumayan. Dan harus dicatat, tamatan lulus tahun 23 Pak. 2023. Oke, ini sudah sedikit terpancing lah adik-adik semua. Pak Yanda, perlu disampaikan acara kita sederhana seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan pengantar, kemudian Aldo sudah menyampaikan perkenalannya secara singkat. Dan nantinya kami minta kepada Pak Yana untuk memberikan motivasi kepada adik-adik semua. Ini adalah mayoritas mahasiswa saya di 4, 4 tambah 2, 6 kelas. Mudah-mudahan itu semuanya masuk. Kalau partisipannya itu dikurang kita bertiga, berarti sekitar 79. Kita membernya itu 82 sekarang. Berarti sekitar 79 eh, anggota dan ini saya nggak tahu nih, saya share di grup saya, bisa jadi ini ada mahasiswa yang lain nggak apa-apa, tapi dipastikan ini mahasiswa TI, banyak sedikit mereka paham, kemudian ini adalah mahasiswa saya. Baik, Aldo, kita untuk sementara kita break sebentar, kemudian kita minta ke Pak Yanda. Mungkin karena beliau sudah sampai di hotel, nanti khawatirnya terlalu malam. Nih Pak Yanda di Laos jam berapa sekarang? Kalau di Indonesia ini 20.59. Di sini WIB juga, Pak Eka. Oh, wih. Tidak ada WIB. perubahan jam. Ya, nggak ada perbedaan waktu. Tidak ada ya perbedaan waktu. Oke. Demikian untuk waktu dan layar kami persilakan ke Pak Yanda. Oke, terima kasih Pak Eka. Ya, jadi buat teman-teman, mungkin sebelum saya lanjut, boleh open cam-nya biar tahu aja nanti ketemu di jalan kan. Oh ini muridnya Pak Eka ini. Nah, sambil Silakan duduk, sambil tidur, open sambil apa, kameranya semua. monggo, monggo teman-teman, nggak apa-apa.
Sama-sama orang Bengkulu gitu nih. Kalau bakso gitu, yo, usah malu-malu. Oke. Anak-anak Bengkulu nih kadang malu duluan belum ini ya, belum Iya. saya duluan, terus malu gitu. Eh, Sebelum saya lanjut ke sesi yang saya bawa, boleh tulis di chat box ya, di chat box dari cerita Mas Aldo ya. Saya pertanyaan pertama. Menurut kalian pribadi ya, tulis di chat box silakan. Menurut kalian pribadi, tantangan tersulit jika ingin seperti Mas Aldo apa? Silakan tulis di chat box semuanya. Ya, silakan tulis ya. Nah, tadi kan udah dengar cerita Mas Aldo, tulis di chat box. Tantangan tersulit biar bisa seperti Mas Aldo apa? Silakan. Tantangan tersulitnya apa menurut kalian, teman-teman? Ya, monggo ditulis di chat box. Ayo, dengerin semua tadi kan ya, cerita Mas Aldo ya. Silakan ditulis di chat box. Kurang koneksi atau kenalan orang dalam dan perusahaan, Pak. Oke, baik. Belajar bahasa Inggris. Oke. Yang kedua belajar bahasa Inggris. Dari Agib kurang koneksi, dari Akbar eh, belajar bahasa Inggris. Terus belajar coding dari Mbak Melisa. Monggo yang lain. Bahasa dari Mbak Ulan. Sama ya. Susah komunikasi dari Mbak Rizky. Kedisiplinan waktu dan niat. Ah, ini yang menarik ya, Mas Khairul. Kedisiplinan waktu dan niat. Ardiansyah kurangnya orang dalam. Baik. Mas Ozi belajar coding. Orang-orang dalam ya. Ya. Orang-orang dalam belajar coding. Baik. Saya tanya sekarang. Mas Aldo dapat kerjaan dari orang dalam atau dari orang luar? Saya nggak pakai orang dalam, Pak. Saya pakai Nah, skill. oke. Clear ya. Nggak ada cerita orang dalam. Dunia ini luas, teman-teman. Dunia ini luas. Kalau kita ngomong orang dalam, berarti kita mainnya kurang kurang jauh. Ya. Kalau kita mainnya kurang jauh, maka mindset kita ya udah kalau mau main di sini ya pakai orang dalam. Nah, oke ya. Nggak ada cerita orang dalam kalau kalau kita mainnya jauh. Kalau mainnya cuma di Bengkulu aja, ya pasti mau nggak mau orang dalam. Kalau mainnya di Bengkulu, kurang lebih pasti butuh orang dalam. Tapi kalau mainnya jauh kayak Mas Aldo, ya saya, ya Pak Eka, pasti teman-teman yang lain, pengalaman-pengalaman, nggak ada cerita kita pakai orang dalam. Nah, berarti kita pakai apa? Skill, skill, networking kita tadi ya, kemampuan kita. Nah, baik, bahasa Inggris dan belajar coding. Ini concern yang akan kita coba bangun di komunitas IT Bengkulu. Nah, ini yang akan coba kita bangun di komunitas IT Bengkulu. Belajar coding dan bahasa Inggris. Ya, saya ulangi ya. Dua hal ini, bahasa Inggris dan belajar coding yang akan kita bangun. Baik, saya mulai presentasi, teman-teman. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Komips, Komunitas IT Bengkulu. Percaya anak Bengkulu bisa go internasional. Oke, saya perkenalan diri dulu. Nah, ini nama saya, Yanda Satria Hadi Surya, asal Bengkulu, alamat rumah Nakau, Kecamatan Sungai Serut. Saya pagi tadi masih di Bengkulu, malam ini sudah di Laos. Ya. Jadi tadi sempat transit di Thailand, jam 4 nyampe, jam 7 tadi berangkat dari Thailand ke Laos. Dari pagi jam 7 lewat bandara tercinta ya, Fatmawati Soekarno. Nah, ini nomor telepon, monggo kalau mau dicatat ya. Monggo kalau mau dicatat. Pengalaman kerja, nah ini PT-PT yang pernah saya kunjungi ya, PT-PT yang pernah memberi nafkah kepada saya ya. Ya, Silicon Fabrikator
Sulardi Engineering. Saya pernah di Jepang, memang nggak lama, cuma 3 bulan ya, di Chiyoda Corporation. Terus saya pernah di Chiyoda Saipem Tripatra SAE, ini joint venture perusahaannya. Lalu pernah di Adaro Medcoal, di perusahaan tambang Adaro, miliknya Erick Thohir, kalau teman-teman tahu ya. Kemudian di Saudi Arabia, saya pernah di Saudi, di Novel Arabia Middle East dan Cleveland Bridge. Kemudian di pabrik petrochemical. Kalau suka motor GP, tahu ban Michelin ya? Yang suka motor GP, tahu ban Michelin nih. Ini pabrik yang nyuplai bahan baku untuk ban Michelin di Thailand. Jadi fabrikasi membuat ban Michelin itu di Thailand, tapi raw materialnya itu dari perusahaan ini, Synthetic Rubber Indonesia. Nah, saya pernah di Unilever di Medan, kemudian ditarik lagi ke Adaro. Jadi Adaro yang nomor 5 ini, ya, narik saya lagi nih di tahun setelah tahun berapa tahun gitu ditarik lagi, jadi diajak gabung lagi. Nah, kemudian nomor 10, nah ini yang saya sekarang bekerja di Panaos Pubia Mining. Dari sekian banyak ini, awalnya nggak orang dalam, oke, Cilegon Fabrikator, ada senior yang udah duluan. Nah, tapi tetap aja interviewnya bukan sama senior, sama manajernya. Manajer waktu itu masih kroco mumet juga. Nah, masih kroco mumet tuh, maksudnya masih apa ya? Masih babu lah kita di situ kan. Nah, jadi faktor orang dalam itu cuma menginfokan. Tetap kemampuan kita diterima atau tidak, ya itu lulus atau tidaknya kita interview langsung deh ke manajer. Nah, di sini. Yang dua nggak ada orang dalam. Yang ketiga apalagi. Keempat nggak ada orang dalam juga. Kelima nggak ada ya. Apalagi keenam nih Saudi Arabia nih nggak ada saya. Darah-darah Arab orang Saudi kalau dilihat dari wajah kelihatan kan. Asli orang Talo. Kalau kata bapak ini Bengtal, Bengkulu Talo gitu nih. Wong Bengkulu Talo, Bengtal. Nah, Wong Bengtal katanya, Wong Bengkulu Talo. Nah, jadi saya ini asli Bengkulu, besar di Padang Jati, SD di Padang Jati, SMA, SMP Padang Jati, SMA Padang Jati, kuliah aja yang merantau ke Surabaya. Nah, setelah itu merantau terus nggak tahu kemana-mana. Nah, sampai hari ini, nah, nyangkutlah di Laos ya, nyangkut di Laos. Artinya, woi kalau ngomong bahasa Bengkulu jago nih anakku nih ya, udah usah ditanya. Artinya jiwa aku nih Bengkulu nih an, jiwa aku nih Bengkulu nih an. Kalau kemana-mana tuh cak-macak Bengkulu tuh masih masih nempel baik. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah dengan begitu bisa diterima orang. Alhamdulillah dengan begitu kita tahu ya di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung ya teman-teman. Nah itu akan teman-teman rasain nanti di dunia kerja. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Ya, saya belajar ke Jepang ya tentu belajar bagaimana orang Jepang. Saya belajar ke Saudi, ya sekolah apa kerja di Saudi, saya belajar bagaimana orang Saudi bertata krama dan segala macamnya. Nah, sama halnya di Laos ini, yang mana notabene saya Muslim, mereka bukan orang Muslim ya, kebanyakan 90% bahkan 99% bukan Muslim. Bagaimana kita harus bertata krama? Nah, ini jadi challenge. Nah, alhamdulillah dengan kita yang mau belajar nanti Allah mudahkan. Baik. Nah, ini sebelum saya jauh-jauh, sebenarnya cerita Mas Aldo itu sudah sedikit memotivasi. Tapi kalau masih kurang, kita coba buka ya. Kita coba buka sedikit cerita ini, sedikit cerita. Nah, ini bendera negara tercinta kita Indonesia. Ah, ini bendera apa ini, teman-teman? Mungkin Mas Hen ini, Mas Ferry. Mas Ferry, ini bendera apa nih, Mas Ferry? Saya unmute dulu ya. Bisa nggak ini unmute? Mas Ferry? Halo, ya. Oke, Mas Ferry, silakan. Ini bendera apa nih? Amerika, Pak. Amerika, mantap. Yang bawahnya, Mas Ferry? Malaysia, Indonesia. Yang bawahnya? Singapura, Singapura. Yang atasnya? Jepang, Jepang. Jepang ya. Yang ini? Inggris. Inggris ya. Pencinta MU, pencinta Liverpool, nggak tahu keterlaluan ya. Kemudian
Nah, Korea. nah, ini para opa-opa ini, pecinta opa-opa ini ya. Nah, ini Korea. Pertanyaan saya, kalau saya compare Indonesia dengan negara-negara ini, make sense nggak ya? Masuk akal nggak? Nggak masuk ya. Baik, Ini logika. Enggak, Pak, udah masuk akal. Nggak masuk akal ya. Nah, Ya, nggak yang apa-apa. penting Jauh, yakin jauh. aja. Indonesia banyak yang miskin. Indonesia banyak pendidikannya yang rendah. Baik. Di Indonesia banyak masalah keberagaman. Mungkin sama Malaysia kita bolehlah sedikit diadu ya. Tapi terima nggak terima, Malaysia lebih baik dari Indonesia ya. Terima nggak terima teman-teman, Indonesia, Malaysia dari segi penghasilan mereka sudah 9.000 US dollar per bulan, kita masih di 2.000 atau 3.000 US dollar per bulan. Jadi kalau saya compare antara saya dengan anaknya Erick Thohir mungkin nggak bisa ya. Atau antara saya dengan anaknya Khairul Tanjung, tahu Khairul Tanjung? Ya, orang terkaya, salah satu orang terkaya di Indonesia, mungkin nggak apple to apple. Jadi kalau orang cerita, oh si anaknya Khairul Tanjung wajar sukses, bapaknya siapa? Ya Khairul Tanjung yang punya Transmart ya, yang punya Trans TV gitu ya. Nah, atau saya compare diri saya sama anaknya Soeharto ya, Pak Tommy misal, nggak apple to apple, karena dia anaknya Pak Soeharto. Pendidikannya jelas, ininya jelas. Nah, makanya kita compare nih sekarang. Mas Aldo sudah coba jelas ini, kondisi saya dari mana gitu kan. Nah, saya rasa teman-teman banyak yang lebih beruntung dari Mas Aldo ya. Saya rasa teman-teman banyak yang lebih beruntung dari Mas Aldo. Nah, kenapa Mas Aldo bisa, teman-teman nggak bisa? Ini maksud dari komparasi itu teman-teman. Itu tujuan kita mengcompare. Kadang kita tuh terlalu banyak alasan ya. Nah, sekarang kita lihat, saya compare dengan negara berikut. Nah, ini di peta ini negara apa ini kira-kira? Mas Yoga coba, Mas Yoga. Ini yang saya tampilin di peta ini negara apa nih Mas Yoga? Kira-kira? India, Pak. India ya. Kalau ini yang saya tampilin peta kedua? Negara tercinta Indonesia. Wah, mantap. Sekarang saya buka nih ya perbandingan ya. Saya buka perbandingannya India dengan Indonesia. Pendapatan per kapita India itu cuma 2.259 ya. Di Indonesia ini salah ini 3.000-an. Kita lebih baik dikit dari India secara pendapatan per kapita. Ranking pendidikan India itu 55. Kita 53 nih, lebih baik 2 tingkat doang dari India. Indeks korupsi, ini mau pemilu. Indeks korupsi India itu 85. Kita 96. Lebih jelek ya Indonesia ya. Luas wilayah mereka 3,2, kita cuma 1,9. Artinya wilayah yang kita cover itu lebih sedikit daripada India. Dan yang ini nih, jumlah penduduk India itu 1,4. Kita 273. Indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan India itu 126, kita di 84. Baik, saya tanya nih. Kalau saya bandingkan Indonesia dengan India, kira-kira apple to apple nggak ya teman-teman? Maksudnya sejajar nggak kalau kita lihat dari data ini? Tidak. Kenapa tidak, Mas Hairul? Siapa yang lebih baik? Indonesia atau India? Indonesia kebanyakan korupsinya, Pak. Oke, setuju. Berarti India lebih baik gitu ya? Tergantung juga, Pak. Kan Tergantung. ada poin-poin Indonesia yang menang di situ. Nah, betul. Sepakat. Kita pendidikan lebih baik ya. Ya. Pendapatan per kapita kita lebih baik. Ini saya salah tulis angka, ini harusnya 3.000. Terus mereka mengurusi 1,4. Nah, kita mengurusi rakyat 273 presiden kita. Artinya tidak lebih banyak dari mereka. Artinya walaupun tidak banyak perbedaan ya, bisa dikatakan India sama Indonesia itu 11-12 ya. 11-12. Sepakat atau sepakat teman-teman? Ya, Sepakat. sepakat. Sepakat, sepakat. Sepakat. Sepakat aja lah ya, biar cepat. Oke.
Yang gitulah, Pak. Jadi gini, India dan Indonesia dengan data yang saya kasih ini menunjukkan kita dengan India itu nggak jauh beda. Tapi coba lihat selanjutnya ini ya. Coba lihat CEO yang ada di dunia 17 itu dari orang-orang India. Kalian baca ini ya. Alphabet, Adobe, Microsoft, terus Alphabet ini tahu nggak apa? Google ya, Sundar Pichai. Inmars, Rajib Suri. Deloitte, ini perusahaan auditor terkenal di Amerika. Punit Ranjit. Ini orang-orang India semua teman-teman. Kalian search di Google, ini hasilnya. The best CEO in the global company. Orang India isinya banyak. Cek di Indonesia. Yang muncul apa? Yayasan CEO Global Indonesia. Artinya data di internet pun mengakui Indonesia tidak lebih baik dari India. Padahal kita hampir mirip. Cara penghasilan bahkan kita lebih tinggi. Secara kebahagiaan kita lebih bahagia. Secara pendidikan kita lebih baik dari India. Tapi kenapa nggak ada satu orang Indonesia pun yang nyempil di sini, teman-teman? Kenapa nggak ada satu orang Indonesia pun yang nyempil di sini? IBM, Masya Allah, ini orang-orang India semua ini. Boleh nggak cerita? Atau menurut kalian apa ini? Saya coba tanya ya. Jadi siap-siap tak tanya kalian ya. Eh, Aldiansyah, Adidi Muhammad Aldiansyah. Kira-kira kenapa nih nggak ada orang Indonesia? Kenapa kira-kira nggak ada orang Indonesia? Boleh? Akbar, Akbar Haksna, Akbar Haknas Nugraha. Ayo, monggo. Kenapa kira-kira nggak ada orang Indonesia? Siapa aja lah, boleh silakan jawab. Yuk, monggo. Mas Yoga, Mungkin tahun depan ada nama Ardiansa di sana, Pak. oke. Ya, kenapa bisa nama Ardiansa di sana? Kenapa Kan bisa? kan baru mau memulai, Pak. Baru mulai. Berarti Erick Thohir pernah punya Inter Milan. Anjir. ayo, mulai serius ya. Mohon serius, jawab yang serius, ya. Kita di sini belajar. Walaupun saya sedikit bercanda, mohon serius, biar kita dapat ilmunya. Kalau nggak serius, ini nggak dapat nanti ilmunya. Mas Rizky, boleh Mas Rizky. Kenapa? Mungkin kurang fokus orang Indonesia, Pak. Ya, gini, saya ceritain ya. Orang India itu saya sudah berapa kali kerja sama orang India. Ya, mereka memiliki yang namanya mental baja, teman-teman. Dihina, dicaci mereka siap. Bahkan dibayar rendah sekalipun itu mereka siap. Di Saudi saya bekerja sama orang India, di Jepang saya bekerja sama orang India. Itu yang saya lihat dari mereka. Di Unilever itu bos-bosnya, bayangan ini Unilever Indonesia, bos-bosnya orang India. Kenapa? Mereka cemplung di salah satu perusahaan, ya. Mereka akan pegang erat-erat itu perusahaan, mau diberi tantangan seperti apapun, mereka bilang apa? Siap bos, saya lakukan. Entah bisa atau tidak, dia bilang siap dulu, saya bisa. Jadi atau enggak produk itu, nanti dia pikirin. Berbagai cara dia lakuin agar produk itu jadi. Inilah yang membuat Sundar Pichai ya, dari awal dia gabung di Google itu di tahun 2002 sampai beberapa tahun kemudian, ya kalau kata si siapa tadi Ardiansyah tahun depan, nah itu mimpi yang keterlaluan tuh Ardiansyah ya. Ya, lulus dulu, gabung dulu, masa bisa langsung jadi CEO gini ya. Artinya butuh proses, butuh proses. Kita jangan minta yang instan, sedangkan buat mie instan aja nggak instan gitu ya. Kita mau buat mie instan aja tidak instan gitu. Nah ini yang perlu teman-teman pahami bahwa untuk sukses itu butuh mentalitas baja. Ya, kalau terlalu banyak excuse, banyak alasan, ya,
Alasan belum bisa coding, belum bisa bahasa Inggris, nggak ada orang dalam, nggak ada A, nggak ada B. Ya, ini buktinya ini. Mas Aldo udah cerita dari sisi Mas Aldo. Kemudian kita ini orang yang bangsa secara bangsa besar ya, bangsa Indonesia yang harusnya lebih baik dari tingkat pendidikan sama orang-orang India, nggak ada satupun. Ya kalau ada satu aja udah happy kita. Ini nggak ada orang-orang Indonesia di sini. Maksud saya pribadi bukan pengen kalian seperti ini, bukan. Tapi kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kenapa orang Indonesia masih belum ada yang bisa seperti ini ya? Ya termasuk saya kan, saya nggak ada di sini namanya kan. Nah, cuman apa? Kita ambil hikmahnya bahwa ternyata ikhlas tidak ikhlas, kita orang Indonesia secara umum mentalitasnya tidak seperti orang-orang India. Ya. Dan ini ada perkataan yang menarik ya. Zaman susah itu akan menghasilkan orang hebat ya. Di zaman yang indah akan menghasilkan orang yang lemah gitu. Nah, jangan sampai zaman kita udah susah, kita juga nggak kuat-kuat, nggak hebat-hebat, nggak berubah-ubah gitu teman-teman. Ya, saya ulangi ya, di zaman susah itu akan menghasilkan orang-orang yang hebat. Nah, di zaman yang udah makmur itu akan menghasilkan orang-orang yang malas. Nah, jangan sampai udah susah kita juga malas. Artinya nggak ada perubahan. Nah, ini yang kita coba bangun. Nah, baik, saya lanjut. Kemudian saya mau sharing ini satu orang bilioner yang ada di India, namanya Siddhar Venbu ya. Siddhar Venbu ini adalah CEO dari Zoho, dia orang terkaya nomor 55 di India dengan total aset yang dia punya 57 triliun rupiah. Yang saya menarik dari Siddhar Venbu ini adalah dia punya kampus perdesaan yang ngajarin anak-anak di kampungnya dia itu untuk belajar jadi programmer, teman-teman. Ya, anak dari kampungnya dia diajarin untuk jadi programmer. Nah, ini fotonya dia ya. Fotonya si Venbu ini tadi di desanya tempat dia lahir itu di Tenkasi namanya. Di Tenkasi. Di Tenkasi inilah Venbu ini membuat sekolah IT di tahun 2004. Bisa lihat nih jalannya seperti ini ya. Ini kayak di jalan di dusun-dusun kita, mungkin lebih jelek lagi kadang kan. Nah, ini sekolahnya nih. Zoho. Nah, bisa dilihat di map, kiri kanan hutan semua ini. Tapi isi dalamnya seperti ini, teman-teman, di bawah ini. Nah, dalamnya di bawah ini. Nah, udah maju. Ini dia foto di depan kelas, di depan gedung Zoho di Tenkasi. Tenkasi ini ya. Tenkasi ini nama wilayah di daerah Tamil yang menjadi village-nya dia atau desanya dia ini untuk membangun sekolah tadi. Jadi dari anak-anak kampung inilah beliau didik untuk membesarkan Zoho lebih besar lagi. Ya, dari anak-anak kampung inilah dia didik untuk mereka besarkan jadi membuat Zoho itu menjadi lebih besar ya, membuat Zoho itu jadi lebih besar. Baik. Inilah yang coba kita ingin bangun sebenarnya di Bengkulu. Inilah yang coba kita ingin bangun di Bengkulu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Sesimpel itu pertama. Yang kedua, banyak sampel kalau kita mau cari, baik itu untuk dari anak Bengkulu sendiri, atau dari anak yang Indonesia, atau dari India tadi. Kita ambil yang tidak lebih baik dari Indonesia ya, yang tidak lebih baik dari Indonesia. Bisa kita lihat mereka di situ. Maka ini salah satu yang melatar belakangi kenapa berdirinya Komips, ya, Komunitas IT Bengkulu. Ini salah satu yang melatar belakangi kenapa berdirinya Komips.
Nah, tujuan kami mendirikan Komips ini adalah menjadi komunitas IT Bengkulu yang berkontribusi untuk kemajuan teknologi dan masyarakat Bengkulu. Programnya training full stack developer, nanti kita ajarin training project and product management, kemudian magang ke real software development project. Jadi nanti teman-teman yang lulus di sini akan kita magangkan. Kemudian keempat, penempatan kerja di perusahaan software development dan startup. Jadi kita punya link beberapa perusahaan, itu akan kita coba supply teman-teman ke sana. Ya. Pertanyaannya, ini bayar atau gratis? Ya, saya ulangi, ini bayar atau gratis? Ini 100% gratis, nggak ada embel-embel uang pendaftaran, nggak ada embel-embel biaya apapun, nggak ada ya. Tapi tentu kita seleksi ya. Kita seleksi. Kita seleksi maksudnya apa? Yang benar-benar minat, kalau sekarang ada berapa ini? Ada total 80 orang ya. 79 kemungkinan. Karena 79 ya. 82 kita kurang 79. Mungkin dari 79, kalau memang teman-teman minat semua, ya kita propose nanti. Kita biayai untuk ikut training di full stack developer ini. Cerita Mas Aldo tadi ya. Mas Aldo belajar otodidak. Apa sih tujuan kita punya mentor itu, teman-teman? Apa tujuan kita punya mentor? Penyemangat, Pak. Penyemangat. Ya. Misal ini tangga ya. Ini tangga saya jelek juga nih. Ya, misal tangga gitu kan. Ketika ada mentor ya, kita tahu nih setiap menaiki anak tangga apa yang harus kita lakukan. Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, pegang jalannya atau enggak gitu ya. Maksudnya pegang handrail, kalau bahasa Inggrisnya itu handrail untuk pegangan tangan. Terus apakah sambil main HP atau tidak ketika kita naik tangga. Ini yang akan mempercepat proses kita mencapai puncak. Ya, karena ada yang membimbing. Itu tujuan kita mengadakan training. Ada yang membimbing. Kalau teman-teman belajar sendiri bisa. Namun akan sering trial dan error ya. Di sini coba deh main HP sambil naik tangga, ternyata slip jatuh misal. Oke, berhasil nih tangga pertama. Coba deh naik ke tangga kedua. Oh, ternyata tangga kedua nggak pegang handrailnya. Akhirnya prosok lagi, turun ke tangga bawahnya, atau tidak kuat pijakannya gitu ya. Naik lagi ke atas, ternyata ada jebakan, lantainya licin ya. Ternyata terpleset kita di sini. Kalau ada mentor dikasih tahu, ini jangan main HP ya di sini. Di sini pegang handrail ya. Di sini ada lantai licin, hati-hati jalannya dilihat-lihat, cari yang nggak licin gitu. Nah, itu yang tujuan dari mentor itu ada. Membimbing dan mengawasi. Sehingga setiap langkah akan lebih cepat, lebih efektif, dan harapannya mencapai puncaknya lebih cepat ya, lebih cepat. Ini yang coba kita ingin wadahi buat teman-teman di Bengkulu. Bagi teman-teman yang sangat passion di bidang IT, ingin belajar coding, bahasa Inggris nanti kita buat. Bukan berarti bahasa Inggris tidak penting ya. Saya sampai hari ini bisa ke sini ya salah satunya karena bahasa Inggris juga. Tapi basic skillnya dulu yaitu coding. Ketika teman-teman sudah menguasai, nanti kita bekali dengan bahasa Inggris. Nah, ketika kalian sudah menguasai coding, tentu belajar itu satu-satu ya. Agak kesulitan kalau kita belajar sekaligus. Jadi kalau prioritasnya adalah kita prioritaskan antara bahasa Inggris dan coding ya, bahasa Inggris dan coding, tentu coding nomor satu dulu ya. Ini first priority. Ini priority utama, prioritas utama. Setelah teman-teman sudah menguasai fundamental segala macam, sambil jalan bahasa Inggrisnya diperlancar, nanti kita bimbing. Nah, nanti kita perlancar, kita bimbing. Itu. Nah, inilah harapan kami dari komunitas IT Bengkulu ini. Semoga sesi malam ini muncul hasrat, muncul niat, muncul keinginan untuk belajar. Terlebih-lebih sudah ada wadahnya gitu ya. Dan gratis, saya ulangi ya, ini gratis, nggak ada embel-embel politik, nggak ada embel-embel cari profit, atau nggak ada embel-embel udang di balik bakwan ya.
Nah, nggak ada gitu. Ini murni kita ingin bantu teman-teman yang punya passion. Syaratnya itu siap dibanting tulangnya gitu ya. Syaratnya siap mentalitasnya diuji. Karena nggak ada yang instan teman-teman. Kalau mau sukses itu harus konsisten, harus siap mengikuti semua rule, sungguh-sungguh. Insya Allah akan dimudahkan. Insya Allah akan dimudahkan. Gitu. Nah, terakhir, bagi yang tertarik, kita sudah buat WA group. Nanti saya share di chat linknya. Silakan gabung di WA group ini. Terkait info-info selanjutnya kapan kita adakan dan seperti apa akan kita share di WA group ya, proses seleksi dan segala macamnya. Nah, sekali lagi ini gratis, tanpa embel-embel politik, tanpa embel-embel apalagi ini tahun politik. Tapi pikirnya ini masnya ini pendukung salah satu paslon gitu ya. Atau mau nyalek atau apa, nggak ada ini ya. Saya nggak ada niat buat nyalek atau gimana gitu. Nggak ada, atau ada udang di balik bakwan. Nggak ada, ini nggak ada sama sekali. Jadi murni kita ingin mengumpulkan teman-teman yang seperti Mas Aldo ya, ada juga sebenarnya Mas Rahmat. Mas Rahmat ini anak UMB juga. Beliau sekarang merantau ke Jakarta. Terus ada Mas Luffy, nanti teman-teman akan kenal di sana. Lalu ada Mas Yauri, lalu ada Mas Ega. Nah, ini teman-teman saya juga yang dari luar Bengkulu, saya minta bantuan. Tolong bantu anak-anak Bengkulu ini. Mereka punya niat, mereka punya minat, kita bantu, kita wadahi. Biar nanti mereka sukses, harapannya apa? Mereka bisa minimal membahagiakan diri sendiri, kemudian membahagiakan orang tua dan keluarga. Ya, pasti kalian akan berkeluarga suatu saat nanti. Nah, inilah, semoga ini bisa jadi amal jariah buat kami semua yang menginisiasi Komips ini. Mungkin itu aja, teman-teman. Dari saya, silakan Pak Eka. Oke, terima kasih ke Pak Yanda. Sudah mestinya beliau waktunya istirahat ya, adik-adik semua. Perlu disampaikan. Tapi karena kemarin itu kita mohon dengan sangat sekali untuk Pak Yanda meluangkan waktu, kemudian pada akhirnya nanti beliau sudah berkomitmen di sela kesibukan beliau dengan abang kalian, Aldo, dan ada beberapa lagi yang sudah disebutkan tadi, ada Bang Lupi itu dan sebagainya, yang akan membimbing kalian dari tidak bisa menjadi bisa, kemudian dari bisa kalian sudah bisa menghasilkan uang. Yang sebagaimana ya, kita tidak ada janjian ya untuk kelas 1 kelas 71 dan 72 persis ya kalimat saya tadi. Kami tidak ada kalimatnya briefing ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yanda tadi, minimal kalian tidak memberatkan orang lain lah. Diri kalian sendiri itu sudah tercukup. Ketika sudah tamat ya, sudah tamat. Kemudian bisa membahagiakan orang tua atau membahagiakan orang sekitar. Ya, suatu saat benar, lagi-lagi ya, kita tidak ada briefing, kalimatnya tadi adalah suatu saat adik-adik semua. Pak Eka selalu ulang ya selama 4 bulan ini, saya ulang terus bahwa suatu saat kalian akan berkeluarga. Di sanalah nanti kalian akan mencicipi dari buah perjuangan kalian saat ini. Ketika kalian sedang belajar waktu kuliah, orang nggak banyak tanya. Nggak terlalu banyak dikepoin. Kelas 71 dan itu mungkin sudah saya ulang-ulang itu. Saya itu tipikal hampir sama tuh. Sebelum tamat saya sudah bekerja. Nah, saya harapkan apa yang kita ceritakan malam hari ini ada kesungguhan adik-adik semua yang di semester 7 untuk mulai ya belajar. Nah, kemarin itu tidak dibahas ya tentang komik, tapi Pak Yanda sudah cerita. Ini ada grup WA-nya, silakan bergabung. Apa yang ingin disampaikan? Kita harus ada mentor, harus ada belajar. Pak, gimana Pak masalah perkuliahan yang nanti? Nah, ini yang sebagaimana saya sampaikan, bahwa ketika kita di perkuliahan, kita tidak spesifik ya. Misalnya platform apa, bahasa pemrograman apa yang dibutuhkan di dunia kerja, di perusahaan. Nah, itu kita sesuai dengan kurikulumnya. Akan tetapi bedanya ketika kalian masuk di komunitas ini dan diajari nantinya sama-sama orang yang profesional yang sudah menyampaikan tadi, kalian akan lebih terarah. Toh kalau misalnya nanti kita mengulang, ya udah diulang tapi sudah spesifik nih. Kalian sudah tidak ada beban, sudah
skripsi udah selesai, atau yang saya sampaikan tadi, skripsi sambil kalian belajar nantinya di komit ya. Kalau ketika tamat, yang saya harapkan ya secara pribadi sebagai orang tua kalian, ya nanti kalian langsung kerja. Kan harapannya kayak gitu kita. Atau membuka lowongan perusahaan. Kalau kalian belum terpikir, ya udah ikut saja dulu. Kata Pak Yanda kan, tahapan tidak ada yang instan. Saya bangun yang ini kita semuanya tidak ada yang instan. Pasti ada proses. Tapi proses kalian ketimbang dengan kelas yang lain atau ketimbang dengan mahasiswa yang lain, kalian sudah ada komunitas. Sudah ada wadah kalian itu untuk belajar yang nantinya itu diajarkan oleh kaum profesional. Yang itu yang dihadirkan kita di layar kita ini Pak Yanda, Bang Aldo, Pak Lupi dan sebagainya, yang itu mereka akan menyediakan waktu untuk kita. Tentu nanti dalam prosesnya tidak akan semua ya, tidak akan semua, maka dari itu berusahalah dengan sebaik mungkin kalian mengikuti prosesnya. Itu yang pertama. Jadi malam ini hanya perkenalan, nantinya insya Allah nanti apakah dicocokin waktunya setelah apakah UAS itu nanti setelah UAS nanti dikumpulkan di acara seminar yang lebih luas lagi. Nanti banyak ya dari beberapa kampus kita sedang garap itu untuk kalian itu bisa bergabung di komit ini. Kemudian nantinya baru pelaksanaan pelatihannya. Dan lagi-lagi pelatihannya ini online dan gratis. Kalian bisa ngikutin. Ini sebagai rangkuman dari cerita pendek yang sudah disampaikan. Untuk ini sesi terakhir ini sesi tanya jawab. Boleh kalian mengajukan 2 pertanyaan, nanti kita akan floorkan ke grup saja ya. Secara langsung, secara direct, silakan kalian open mic-nya. Kalau ingin bertanya dengan Bang Aldo boleh, dengan Pak Yanda boleh. Dipersilakan. 2 penanya, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Silakan. Silakan. Open mic-nya sudah bisa. Ini ada pertanyaan Pak Eka. Oke, silakan. Ini ya, Mas Reja. Untuk full stack tuh kira-kira butuh waktu berapa lama agar kita bisa menyelesaikan materinya? Jadi saya kasih gambaran ya, Mas Reja dengan teman-teman semuanya. Trainingnya ini kisar 1 sampai 2 bulan dari jam 9 sampai jam 12. Durasi per pekannya itu 5 kali pertemuan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu akan kita adakan. Nah, selama 2 bulan. Setiap selesai 1 hari akan dikasih tugas gitu. Seperti itu kira-kira, Mas Reja. Terus Mas Evan, cyber security. Untuk hacking, cyber security ada rencana tapi bukan program dalam waktu dekat. Mas Evan ya, bukan program dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini kita fokus ke full stack dulu. Full stack developer. Karena ini demand-nya yang sangat tinggi dibutuhin di Indonesia terutama, dan begitupun di luar ya. Full stack developer ini sangat tinggi demand-nya. Untuk cyber security insya Allah kita adain, tapi kita belum berani janji itu kapan ya. Kita belum berani janji itu kapan. Tapi yang full stack developer insya Allah 2-3 bulan ke depan kita akan mulai maksimal 4 bulan lah ya untuk full stack developer ini gitu. Silakan kalau mau open mic monggo, seperti saran Pak Eka tadi ya teman-teman. Oke, sudah 2 pertanyaan. Ada yang lain? Masih ada? Sudah cukup ya. Nanti kita jangan lupa di grup sudah ada sudah ada link ya. Link grup dari Pak Yanda sudah share di kolom chat. Silakan kalian klik dan bergabung. Nanti di sana lebih banyak kita keluarkan terkait apa saja yang perlu kalian tanyakan, kalian ketahui sambil jalan ya. Sampai Bapak juga tetap ada di kelas nanti ya. Kalau ingin kalian tanyakan hal-hal yang kait secara teknis, nanti boleh ditanyakan langsung.
Oke, gitu. Mungkin silakan Pak Yanda untuk closing statement-nya terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih Pak Eka. Eh, jadi terakhir ya teman-teman untuk sesi pada malam hari ini, di sini kami coba mewadahi ya, saya ulangi lagi, kami coba mewadahi keinginan teman-teman. Saya yakin ada sebagian dari teman-teman sangat ingin tapi bingung mulai dari mana. Ada sebagian dari teman-teman yang mungkin kurang tahu bahwa ada dunia IT yang demand-nya sangat tinggi. Nah, ini kata kalau Pak Sandiaga Uno bilang ada 4 industri yang masa yang akan datang itu sangat besar perkembangannya. Pertama, longevity ya, ini gaya hidup sehat ya. Jadi ketika kita punya bisnis atau perusahaan yang menerapkan gaya hidup sehat atau menawarkan gaya hidup sehat, ini potensi kedepannya sangat besar. Kedua, dari sisi pertanian, terutama pertanian dengan lahan yang sangat sedikit dan jumlah penduduk yang terus meningkat, makanya pertanian salah satu bisnis yang akan makin ke depan sangat diperlukan. Kemudian renewable energy yang ketiga, energi terbarukan. Energi terbarukan mau tidak mau pelan-pelan akan menggeser kebutuhan akan bahan bakar fosil. Nah, yang terakhir IT ya, industri IT. Semua yang ada di dunia pelan-pelan akan digitalisasi, akan dibuat lebih gampang ya. Artinya apa? Semua ada di genggaman. Handphone kita itu bisa mengatur semuanya dan bisa mempermudah banyak kegiatan kita. Nah, kalau kita tidak persiapkan dari hari ini, teman-teman yang umurnya masih 20, 21, atau 19, sangat disayangkan. Ketika dunia makin berkembang, makin pesat, kita sudah siap untuk ikut bermain di dalamnya. Nah, bukan hanya jadi penonton. Ya, kita lihat nanti si Facebook sudah buat metaverse-nya dengan 3D yang sangat wah ya, Amazon udah buat ini, AI segala macam. Kita hanya jadi apa? Jadi penonton. Kita hanya jadi penonton dan penikmat. Nah, yang kami harapkan kita bisa jadi yang berkontribusi untuk perkembangan dan ikut serta di kemajuan teknologi tersebut. Kira-kira begitu, Pak Eka, dari saya. Oke, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yanda, sangat bermakna sekali bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bang Aldo yang sebelumnya sudah memberikan semangatnya, kemudian sampai men-spill gajinya ya, gaji pertamanya, dan ini tentunya nanti menjadi lecutan semangat, dan tentu ini kami bertiga ini tidak ada konsultasi terkait dengan apa yang ingin disampaikan, tapi mayoritas semuanya akan mengalami hal yang kita sampaikan. Salah kecemasan masalah kita tidak bekerja, kemudian kita otodidak, pada suatu saat kalian akan berpikir otodidak, kemudian suatu saat kalian akan mencari pekerjaan yang lebih mapan, gajinya lebih besar, bersyukur di luar negeri, kemudian bisa remote atau dari jarak jauh. Hal-hal itu tentu kalau misalnya Bang Aldo itu tidak ada orang yang ngajarin, gitu ya, karena dia penuh kesadaran sendiri. Akan tetapi saat ini sudah diwadahi nih, di wadah komik, adik-adik semua tergerak. Seperti yang di kelas saya sampaikan, saya memaksa kalian untuk sukses. Gimana caranya kalian sukses, gimana caranya kalian sudah mendapatkan pekerjaan pasca dari kampus. Sebelum dari kampus itu sudah harus dipersiapkan. Bukan sudah dapat ijazah baru kalian berpikir. Nah, ini yang satu langkah lebih cepat dari apa yang diharapkan, yaitu bergabung di komit ini. Demikian, terima kasih, perbanyak maaf. Terima kasih Pak Yanda dan Pak Aldo, Bang Aldo yang sudah memberikan materi kepada kami semua. Saya termasuk orang yang mendapat ilmu juga malam hari ini. Kita tutup pertemuan dengan malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.